menerapkan identitas rohani dan jasmani. Pada malam hari ini kita lanjutkan topik kita tersebut. Izinkan saya share dulu. Nah, sudah keluar. Kita akan sama-sama kembali belajar mengetahui dan menghidupi identitas kita di dalam Kristus sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan yang maksimal. Nah, kita punya visi bahwa kita akan mengalami 7 kemajuan dalam hidup kita, dan dimulai dari kemajuan dalam kerohanian. Kenapa? Karena kerohanian menjadi dasar utama dalam kita menghadapi atau mengalami kemajuan demi kemajuan. Nah, di dalam kemajuan kerohanian ada yang paling utama, yaitu ketika kita mengetahui dan menghidupi identitas kita di dalam Kristus. Kenapa? Karena itu identitas yang primer, dan itu identitas yang sejati, dan itu identitas yang kekal. Jadi bukan hanya ada di dalam dunia saja, tapi setelah kita kembali ke Bapa, maka identitas itu tetap ada. Kita sebagai anak-anaknya. Nah, saudara, identitas rohani dan identitas jasmani. Nah, identitas rohani dan jasmani harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan identitas rohani itu harus menguasai atau harus mengcover atau harus mewarnai ya identitas jasmani kita. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar sampai ke identitas masa kini. Jadi identitas jasmani kita dibagi 3, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu kita sudah belajar ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, jenis kelamin, warna kulit, DNA, sidik jari, ini nggak bisa dirubah. Ini warisan yang kita bawa dari orang tua kita. Tetapi ada warisan-warisan yang kita bisa pilih mana yang benar dan tidak benar, mana yang baik dan tidak baik. Nah, itu berbicara tentang warisan hidup, warisan karakter, warisan kebiasaan, dan lain sebagainya, juga pengalaman hidup waktu kita masa kecil atau pengalaman hidup secara pribadi, dan juga apa kata orang-orang lain. Nah, ini yang kita bisa pilih. Nah, saudara, saya sarankan untuk memilih yang benar dan menolak yang salah. Kenapa? Karena identitas masa lalu ini akan masuk ke identitas masa kini. Nah, kalau kita belum beres di identitas masa lalu, maka itu akan mempengaruhi identitas masa kini. Nah, banyak kali kita tidak menyadari bahwa ternyata ada bagian-bagian masa lalu yang terus kita bawa sampai identitas masa kini, dan setelah kita tahu kebenaran, maka kita harus memilih membuangnya. Nah, dan di identitas masa kini kita mulai belajar menerapkan prinsip itu kebenaran yang menjadi dasar untuk kita berpikir, untuk kita merasa, dan untuk kita bertindak. Dan tentunya kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan kekal dan mutlak, satu-satunya kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Dari prinsip ini maka akan lahir nilai-nilai. Nilai-nilai artinya sesuatu yang kita tentukan nilainya, apakah nilainya 10, apakah nilainya 5, apakah nilainya di bawah 5, dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan prinsip, dan prinsip berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu dari prinsip dan nilai-nilai kita mulai belajar membuat pilihan-pilihan yang benar. Dulu kita membuat pilihan tidak berdasarkan nilai dan prinsip kebenaran firman Tuhan, berdasarkan apa yang kita mau, berdasarkan apa yang kita suka, kita buat pilihan-pilihan. Tapi sejak kita tahu kebenaran, nah kita mulai memperbaiki identitas jasmani kita masa kini dengan membuat pilihan-pilihan yang benar. Dan tentunya akan mempengaruhi pergaulan-pergaulan hidup kita.
Nah, sekarang kita akan masuk ke masa depan. Nah, berbicara identitas masa depan, kita berbicara tentang pernyataan visi. Nah, jadi kita mau tahu visi. Nah, apa itu visi? Visi itu jadi apa saya nantinya. Nah, tentunya kita sebagai orang tua, sedikit banyak kita sudah hidup di dalam apa yang kita cita-citakan. Misalnya, waktu kita masih muda, kita mencita-citakan, dan sekarang kita sudah mulai melihat atau sudah mengalami kerinduan kita atau cita-cita kita tersebut. Tapi saudara harus menolong anak-anak saudara, supaya anak-anak saudara juga punya visi dari sekarang. Jangan tunggu nanti kalau sudah menikah, nanti kalau sudah punya anak, nah itu agak terlambat, bahkan sangat terlambat. Jadi kebenaran pada saat ini kita juga bisa tolong anak-anak kita untuk mereka punya visi. Mau jadi apa nantinya? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sama seperti jemaat CDC, kita punya pernyataan visi. Nah, visi itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita punya jangka pendek 2018-2025, visi Jemaat Kasih Karunia. Nanti 2025 kita punya visi yang baru. Nah, saudara juga harus menerapkan itu secara pribadi. Suami istri juga visinya nanti rumah tangga, keluarga, atau pasangan suami istri mau jadi apa nantinya. Nah, ini saudara mesti mulai memikirkan dari sekarang. Kenapa di masa kini? Kenapa kalau kita tidak serius membuat pernyataan visi kita, maka kita akan masuk ke 5 tahun atau ke 10 tahun yang akan datang tidak punya tujuan, dan sepertinya ya sama aja, nggak ada bedanya. Bertambah tua ya iya gitu, pasti itu kan. Tapi karena kita nggak punya visi ya kita nggak bisa maksimal. Makanya di masa kini ini saudara mulai memikirkan pernyataan visi ke depan 5 tahun dari sekarang, 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan jadi apa nantinya. Nah, setelah kita punya visi, baru kita buat pernyataan misi. Nah, pernyataan misi itu apa? Pernyataan misi mengapa? Mengapa saya mau jadi itu? Untuk apa saya mau jadi itu? Dan untuk siapa saya jadi seperti itu? Lalu langkah-langkahnya apa? Ya, jadi kita punya visi, kita mesti punya langkah-langkah untuk kita bisa mencapai visi tersebut. Ya, saya kasih contoh, ya misalnya dari sekarang saudara punya visi jangka pendek 5 tahun ke depan. Apa? Lalu saudara mulai buat langkah-langkahnya. Oh ya, saya harus lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Yang langkah-langkah itu akan membawa kita untuk visi tersebut menjadi nyata, terwujud dalam kehidupan kita. Jadi saudara, lihat visi dan misi perbedaannya. Kalau visi itu cita-cita, kerinduan kita mau jadi apa nantinya. Nah, kalau misi itu mengapa kita mau jadi seperti itu. Alasannya untuk apa dan untuk siapa. Lalu langkah-langkahnya apa untuk kita bisa mencapai visi yang kita sudah tuliskan tersebut. Nah, sekali lagi ini berkaitan dengan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena identitas rohani, dia juga punya visi. Tuhan juga kasih visi kepada anak-anaknya. Nah, kita mesti kaitkan visi Tuhan dalam hidup kita dengan visi pribadi kita, ya. Lalu kita akan buat langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, saya akan kasih contoh, saudara. Misalnya di sini ada identitas jasmani masa kini. Lalu ada tanda panah identitas jasmani masa depan. Jangka waktu nih, yang tadi saya bilang ada jangka waktu pendek, menengah, atau panjang, terserah saudara. Saudara yang bisa melakukan, yang bisa memulainya. Nah, ketika saudara punya gambaran ini, oh sekarang saya di sini, 5 tahun lagi, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi, apa yang saya idam-idamkan terjadi dalam hidup saya, dalam rumah tangga keluarga saya, dan sebagainya. Berarti kita harus punya visi. Nah, punya visi ke depan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, visi bicara mau jadi apa saya nantinya. Saudara sebagai orang tua mesti tolong anak saudara mau jadi apa nantinya. Misalnya kalau kita menolong anak kita, ya, kita menolong anak kita,
Nah, untuk kita menolong mereka jadi seperti apa atau jadi apa, selain tentu identitas rohani, artinya kerohanian, nah kita bisa juga ada beberapa alat yang bisa menolong anak-anak kita mengetahui nanti ke depannya mereka jadi apa. Misalnya melalui multiple intelligence. Di sini ada 8, sekarang berkembang menjadi 9 ya, multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini bisa menolong kita dalam menolong anak-anak kita. Misalnya contoh ketika Grace waktu dari SMP ke SMA lalu mau kuliah, nah saya juga ada salah satu alat yang saya pakai adalah untuk mengecek kerinduan dia, cita-cita dia apa. Nah, ini dia. Nah, dari situ saya bisa menemukan ternyata ada 2 kemampuan Grace. Yang pertama adalah musikal, yang kedua adalah intrapersonal. Nah, musikal di sini dia lebih spesifik nyanyi. Jadi waktu dia mau masuk kuliah, saya cari tempat kuliah yang mayornya nyanyi, nggak ada, saudara. Mayornya nyanyi nggak ada. Kalau mayornya musik, entah piano, entah gitar dan sebagainya, baru sekundernya nyanyi ada. Nah, tapi waktu tes ini ada 2 kan, yaitu apa, intrapersonal. Nah, intrapersonal adalah orang yang bisa menolong orang lain menemukan masalahnya dan jalan keluarnya, yaitu apa, konselor. Nah, akhirnya ada pilihan yaitu masuk psikolog. Nah, jadi saudara jelas, jelasnya apa? Ketika kita menolong anak-anak kita tahu arahnya dan kita tidak ikut-ikutan. Oh, lagi rame nih kuliah ini aja. Wah, kuliah ini lagi basah nih. Nah, jangan saudara, nanti berbahaya. Karena saya punya beberapa teman yang karena dipaksa oleh orang tuanya, sayang, saudara, buang waktu 4 tahun, lulus, tapi tidak bergerak, tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, saudara harus nolongin nih. Ya, jadi visi ke depan anak kita, selain kita tanya sama Tuhan, juga kita bisa tolong melalui alat-alat. Misalnya juga melalui karunia motivasi, ada 7 karunia motivasi, ada juga jawatan, 5 jawatan. Nah, itu juga bisa membantu untuk memetakan kira-kira anak kita ditetapkan oleh Tuhan kemana nih. Nah, jadi saudara harus bantu anak-anak saudara. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Apakah kita bisa mengubah identitas masa depan kita ini yang sudah terlanjur? Wah, Pak, saya kan udah terlanjur nih, Pak. Saya udah kerja ini, bisnis ini, dan sebagainya. Ya mungkin ada hal yang bisa diperbaiki, tapi tidak frontal atau tidak 100%. Kenapa? Karena ini berbicara. Nah, kalau saudara sekarang bekerja sesuatu di bidangnya tersebut, lalu saudara mau mulai lagi bidang yang lain dari awal, dari nol, nah saudara mesti pertimbangkan tuh waktunya. Kenapa? Karena membangun sesuatu kan harus dari nol, dan membangun sesuatu itu perlu proses yang panjang. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa apa yang sekarang kita ada, saya percaya Tuhan turut campur tangan, tinggal bagaimana kita memperlengkapi diri lebih lagi, saudara. Supaya apa? Supaya waktu kita masuk ke 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, ada skill-skill yang tambahan memperlengkapi kita, akhirnya kita lebih maksimal hidup kita, ya. Nah, saudara bisa menolong anak-anak saudara melalui ini. Nah, ketika saudara menemukan, misalnya anak-anak kita mau jadi pengusaha atau bisnis atau entrepreneur, walaupun masing-masing punya ciri khas masing-masing. Nah, saudara mesti kembali kepada pertanyaan misi. Ya kan, visinya udah jelas. Oh ya, anak saya nanti besar mau jadi pengusaha. Anak saya besar mau jadi konselor. Anak saya besar mau jadi psikiater atau psikolog atau dokter atau apapun, saudara. Ketika saudara udah lakukan prosesnya,
saudara mesti tanya ini misinya. Nah, sebab kalau visi tanpa misi berbahaya. Berbahaya. Karena misi ini bukan hanya bicara tentang langkah-langkah kan. Oh, langkah-langkah tadi kita udah melalui tes, lalu kuliah sampai selesai, lalu bekerja di bidangnya dan sebagainya, atau berprofesi sesuai dengan visi tersebut. Tapi misi ini juga ada hal unsur yang penting. Untuk apa sih kita jadi pengusaha? Untuk apa sih anak kita jadi pengusaha? Nah itu mesti kita tolongin. Mengapa? Untuk apa? Dan untuk siapa? Nah banyak kali anak-anak Tuhan tidak sedalam yang saya bagikan kepada saudara ini. Kenapa saudara? Karena tidak bicara mengapa, untuk apa, dan siapa di sini. Padahal awal-awal saya bilang bahwa identitas rohani harus mempengaruhi, harus mengcover, mewarnai, mendrive identitas jasmani. Jadi kalau kita bicara mengapa, untuk apa, dan siapa, kita kembali kepada kerohanian, identitas rohani. Mengapa saya jadi pengusaha? Untuk apa saya jadi pengusaha? Apakah untuk memperkaya diri, atau latar belakangnya masa kecilnya miskin, kekurangan, waduh Pak, saya nggak miskin lagi, saya akan banyak uang, kelimpahan, bisa lakukan banyak hal dan sebagainya. Nah ini perlu dijawab, saudara. Kalau tidak, saudara, maka banyak kita dan termasuk anak-anak kita miss the mark. Artinya apa? Kita tidak kena sasaran yang Tuhan mau. Walaupun visinya jadi kenyataan. Tapi karena kita tidak kaitkan dengan hal yang kerohanian, maka kita nggak bisa. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa di identitas masa kini kita harus menerapkan prinsip nilai dari kebenaran firman Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau kita lakukan dari masa kini, hidup dalam kebenaran, prinsip dan nilai kerajaan Allah, makanya ketika kita mencapai identitas jasmani di masa depan, kita bisa jawab mengapa. Kita bisa jawab untuk apa. Dan kita bisa jawab untuk siapa. Pasti fokusnya kembali kepada ini. Oh, berarti saya jadi ini untuk kerajaan Allah. Untuk apa ya? Untuk memperluas kerajaan Allah. Untuk siapa ya? Untuk Allah. Nah, ini nggak gampang, saudara. Tidak gampang. Kenapa? Karena dunia pengaruhnya jauh lebih kuat, bahkan termasuk kepada orang-orang Kristen. Bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan. Banyak anak-anaknya tidak diarahkan untuk jadi seperti yang Tuhan mau. Kalau misalnya jadi pengusaha, jadilah seperti pengusaha yang Tuhan mau. Kalau anak kita mau jadi bisnismen atau jadi apapun lah, saudara, jadi insinyur, jadi akuntan, dan lain sebagainya, jadilah seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau tidak, saudara, maka mereka hanya berfokus kepada diri sendiri saja. Orientasinya diri sendiri, orientasinya uang, harta, kekayaan, dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi sebetulnya. Nah, karena banyak kali kita tidak ngerti ini, ya udah kamu mesti kerja ini. Kenapa? Oh ini masa depannya baik dan nanti akan begini. Nah, betul secara jasmani betul, tapi kita lupa bahwa Tuhan tempatkan kita di bumi ini dan Tuhan tempatkan kita di pekerjaan kita di bidang apapun karena Tuhan punya rencana. Jadi bukan rencana kita tapi rencana Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah tanamkan kebenaran, prinsip, dan nilai kerajaan Allah, baik kepada diri kita sendiri di masa kini, maupun terhadap anak-anak kita, waktu mencapai visi ke depannya, mereka akan tahu. Tahu apa? Oh ya, ini dia. Tahu apa? Saya diciptakan untuk apa? Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan.
Jadi Yesaya 43 ayat 7 jelas bahwa kalau kita disebutkan dengan nama Tuhan, artinya kita ada di dalam Tuhan, dan kita bersama dengan Tuhan, dan kita diciptakan loh. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, berarti masa depan kita pun untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Apapun profesi kita untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang nantinya anak kita jadi, nah, mereka harus tahu bahwa itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, saudara, kalau mereka telah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, maka Efesus 2:10 ini akan menjadi pegangan, pedoman satu-satunya dalam hidup mereka. Karena kita ini buatan Allah, made in God, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, karena kita diciptakan oleh Allah, buatan Allah, ditebus di dalam Kristus Yesus, dibeli jadi milik Yesus, maka Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan Tuhan bilang kita mesti hidup di dalamnya. Jadi identitas masa depan kita harus ada di dalam ini. Tidak bisa dipisahkan. Nah, banyak kali kan kita suka melihat banyak orang memisahkan. Oh ya, saya di luar pengusaha, baru di gereja, baru jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Tidak bisa. Identitas rohani dan identitas jasmani itu nggak bisa dipisahkan. Bagi orang percaya ya. Tapi sayangnya, apapun yang dilakukan, banyak orang percaya memisahkannya. Oh ya, satu sisi orang, saya anak Tuhan, tapi satu sisi lagi saya ini. Nggak bisa, saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara sudah ngerti dulu gambar ini, baru saya akan masuk. Sekarang pertanyaannya, apa sih pekerjaan yang harus kita lakukan? Apa pekerjaan yang harus kita lakukan? Yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya, saudara. Nah, sebetulnya, saudara, ketika saudara baca Alkitab, ada pernyataan Yesus sebagai amanat agung. Namanya amanat agung itu berarti perintah agung yang harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus hidup di dalamnya dan melakukannya. Nah, itu dia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saya percaya dengan yakin kita jadi anak Tuhan ini karena ada orang lain, entah ke orang tua kita, entah ke teman kita, entah ke pendeta, siapapun yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, sehingga kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi murid Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ini diawali ketika Yesus bicara sama murid-muridnya. Memberikan perintah terakhir kepada mereka, pergi. Nah, pergi kemana ya? Pergi ke kantor, pergi ke pekerjaan, pergi kemana aja. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi pemuridan itu bukan hanya dilakukan di dalam gereja, pemuridan itu juga dilakukan di kantor, di tempat pekerjaan, dimanapun, saudara. Kenapa? Karena perintahnya pergi. Nah, karena konsep yang salah, terjadi pemisahan antara yang rohani dan yang jasmani. Kalau yang rohani hanya lakukannya di gereja, kalau yang jasmani di luar gereja. Nggak bisa, saudara. Ini mesti jadi satu. Nah, ini pekerjaan yang mau tidak mau kita harus lakukan. Apa itu? Yaitu pemuridan. Nah, di mana kita bisa mulai? Ya di dalam rumah kita terlebih dahulu. Orang tua harus memuridkan anak-anaknya. Suami harus memuridkan istri, anak-anaknya. Dan itu terjadi. Nah, kalau tidak terjadi, saudara, kita nggak akan punya pengalaman untuk memuridkan orang lain di luar. Kenapa? Yang di rumah saja kita tidak pernah melakukan pemuridan
untuk keluarga kita. Makanya kita sebagai orang tua, suami istri harus ambil tanggung jawab ini untuk memuridkan anak-anak kita. Sebab kalau tidak, anak-anak kita akan dimuridkan oleh yang lain. Oleh yang lain. Nah, bicara yang lain ini bisa apa? Bisa video, bisa game, hobi, bisa orang lain dan sebagainya. Itu bahaya, saudara. Sangat bahaya. Ada orang tuanya aktif dalam pelayanan, anaknya tidak aktif dalam pelayanan. Orang tuanya cinta Tuhan, anaknya tidak cinta Tuhan. Kenapa? Karena nggak pernah dimuridkan. Itu sebabnya orang tua harus ambil tanggung jawab. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ketika kita balik ke dalam rumah tangga kita mesti muridkan anggota-anggota keluarga kita. Nah, perintah ini kan bukan hanya waktu Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, ini juga sudah disampaikan oleh Musa. Karena perintah Tuhan untuk bapak-bapak memuridkan anak-anaknya. Jadi saudara, ini yang harus kita lakukan. Apapun profesinya kita. Jadi kita bisa buat sebuah kesimpulan, apapun status dan pekerjaan kita, atau nanti anak-anak kita, yang pertama harus memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua harus mengerjakan pekerjaannya, yaitu apa ya? Pemuridan. Sebab kalau tidak melakukan pemuridan, maka kita tidak akan pernah hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita lakukan pemuridan? Saudara, sebagai orang tua harus jadi teladan. Tentunya dimulai dari teladan. Kenapa? Karena anak-anak lebih menerima apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Itu yang pertama. Jadi keteladanan kita cinta Tuhan, keteladanan kita cinta firman Tuhan, keteladanan kita berdoa, keteladanan kita melayani Tuhan, keteladanan kita suka memberi, itu semua anak-anak kita lihat. Nah, kalau terjadi perbedaan antara di dalam gereja dan di dalam rumah, maka anak-anak kita jadi bingung. Mereka berbilang, oh ternyata memang harus pakai topeng. Topeng di gereja sama topeng di rumah berbeda. Dan topeng di luar juga berbeda. Nah, saudara, kehidupan kita itu menjadi video bagi anak-anak kita. Mereka akan lihat bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Nah, itu langkah awal kita dalam melakukan proses pemuridan. Dan yang kedua, ajarin kebenaran firman Tuhan. Ajarin prinsip-prinsip firman Tuhan. Nanti minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar bagaimana orang tua menanamkan otoritas moral. Nanti saya akan ajarkan bagaimana dan apa yang harus diajarkan, otoritas moral apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, saudara, ini tanggung jawab kita. Baru kita melangkah untuk kita memuridkan orang-orang di luar. Kenapa? Karena kita punya pengalaman. Nah, kalau saudara baca dengan teliti Matius 28, 19-20, langkah awal pemuridan sebetulnya bukan waktu orang itu sudah percaya Yesus. Karena itu pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridmu, lalu baptislah mereka, ajarlah mereka. Jadi sebelum dibaptis, sebelum diajar, mereka dimuridkan dulu. Bagaimana kita bisa memuridkan orang-orang yang di sekitar kita yang belum percaya? Melalui keteladanan kita. Melalui prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kita praktekkan. Misalnya integritas kita, tanggung jawab kita. Ketika mereka lihat sebetulnya kehidupan kita itu sedang memuridkan mereka. Nah, saudara, jadi kesimpulannya masa depan kita harus kita tentukan dari sekarang. 5-10 tahun, artinya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mau jadi apa? Untuk apa? Untuk siapa? Dan sebagainya. Itu ditentukan oleh sekarang di saat-saat ini. Dan kita juga harus menolong anak-anak kita waktu
kita melakukan buat diri kita masing-masing. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami sebagai orang tua dalam memuridkan keluarga kami, anak-anak kami, dan dalam menolong anak-anak kami punya visi ke depan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Tuhan juga menolong kami sebagai orang tua, apa yang Tuhan ingin kami lakukan dengan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami mau semakin maju karena firman Tuhan berkata, orang benar akan tetap maju dan tidak mundur, akan tetap naik dan tidak akan turun. Sebabnya Tuhan tolong supaya kami juga serius memikirkan kehidupan kami yang sekarang ini, apakah kami hidup berdasarkan kebenaran, prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah, dan tolong kami juga untuk menentukan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami yang mendengar dan belajar bersama-sama malam hari ini. Tuhan kiranya melalui Roh Kudus menolong setiap kami untuk dapat mempraktekannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin.